Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gudang akan mempresentasikan proyek kami yaitu konsep rancangan basis data. Next. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Gasan Merah. Nama saya Panji Kurnia Akbar. Saya Cizara Rasya dan saya Muhammad Intan Areni Putra. Next. Oke, di sini adalah latar yang pertama ada pencatatan stok gudang masih manual menggunakan Excel dan buku catatan. Yang kedua ada data set tidak akurat terjadi duplikasi dan sulit memantau perubahan harga secara real time. Yang ketiga ada sulit mengetahui harga terbaru dan stok aktual di setiap pasar. Nah, dari ketiga latar belakang ini di sistem manajemen gudang sendiri itu sudah menginput terkait pencatatan stoknya sudah otomatis tersimpan dalam Excel dan catatan, dan juga data sudah akurat dan terrealisasi dengan tabel pasar saat ini, dan untuk harga terbarunya itu sudah mengikuti market global yang ada saat ini. Next. Nah, di sini ada tujuannya. Yang pertama adalah menganalisis dan mudah untuk membentuk struktur database yang efisien. Yang kedua ada melakukan proses normalisasi hingga 3NF untuk meminimalkan duplikasi data. Yang ketiga ada masukkan sistem yang mampu menampilkan data stok dan harga secara real time dan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada sumber data dan hasil wawancara. Jadi dari sumber data ini yang pertama diperoleh melalui dari hasil wawancara dan observasi proses pencatatan gudang. Dan yang kedua di sini ada data utama. Yang pertama ada nama barang, ada harga, ada tanggal, pasar, dan user penginputnya. Dan dari hasil wawancara tersebut kita mengambil dari 4 aktor. Yang pertama ada admin gudang. Jadi si admin gudang ini data sering bercampur antara tanggal dan makna. Untuk selanjutnya ada tab gudang. Jadi tab ini datanya itu ganda muncul karena satu barang punya banyak harga di pasar yang berbeda. Dan untuk selanjutnya ada manajer gudang. Jadi si manajer gudang ini membutuhkan laporan stok dan harga per pasar secara real time. Dan yang terakhir di sini ada manajer produksi yang membutuhkan laporan bahan dan tren harga untuk perencanaan produksinya. Next. Oke, di sini ada data belum nanti udah diklik. Oke, jadi data tentang yang kami analisis mencatat transaksi barang masuk dan keluar di gudang. Jadi untuk yang pertama di sini ada tanggal dan waktu transaksi. Jadi setiap transaksi dicatat dengan tanggal dan waktu spesifik seperti 13/09/2025 dan hingga 10/30 untuk memastikan akurasinya. Dan yang kedua ada namanya jenis transaksi. Jadi di transaksi dibagi menjadi dua, ada masuk dan ada keluar, yang mencatat barang yang diterima atau dikirim. Selanjutnya ada nomor transaksi dan staff. Jadi di sini setiap transaksi memiliki nomor yang unik dan nama staff yang mencatat. Misalnya nama staffnya adalah Panji Kurnia Akbar dengan nomor ID 2004 08 10 24. Selanjutnya ada barang yang dicatat. Jadi data ini mencatat barang seperti biji plastik BB001 dengan detail nama dan kode barangnya. Selanjutnya ada jumlah dan satuan. Jadi di sini setiap barang dicatat dengan jumlah dan satuan seperti 500 kilogram atau 100 liter. Dan untuk selanjutnya ada asal atau tujuan. Jadi di sini informasi asal atau tujuan barang dicatat seperti PT Sinar Abadi Pemasok atau produksi request dari Anaya Mahesa. Selanjutnya ada manajer verifikator dan statusnya. Jadi transaksi memiliki manajer verifikator dan status verifikasi seperti terverifikasi oleh manajer yang bernama Vijaya Asia dengan nomor ID 2004 08 10 41. Selanjutnya di sini ada catatan tambahan. Jadi di catatan tambahan ini memiliki beberapa transaksi catatan tambahan seperti page produksi P001. Jadi dari data ini kita ambil kesimpulan. Data ini memberikan gambaran menyeluruh tentang transaksi di gudang. Penting untuk perencanaan dan pengelolaan gudang yang sangat efisien serta mendukung sistem terstruktur dalam pengelolaan barang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aku di sini akan menjelaskan yang tadi dijelasin oleh teman saya yang akan dijadikan normalisasi Kurnia itu 1NF. Nah, di sini kita ngambilin dulu ya. Nah, di sini maaf ya.
Nah, di sini data lengkap dalam bentuk UNF disimpan dalam satu tembok tanpa memperhatikan garansi. Jadi yang pertama itu adalah memang transaksi. Nomor transaksi ini tuh setiap transaksi itu memiliki nomor yang unik seperti T2005 913 yang untuk menggunakan pelacakan. Dan lalu ada tanggal transaksi. Satu transaksi dicatat tanggal dan waktu spesifik seperti yang di sini 13 2005 jam 10.30. Lalu transaksi dibedakan menjadi masuk, yaitu barang yang masuk, dan keluar ya barang yang dikirim. Lalu ada staff berangkat, nama dengan ID staff yang satu transaksi yang dicatat seperti di sini, nama dan ID-nya. Nama itu adalah Panji Muhammad, nama ID 24, pengalaman itu 024. Lalu di sini ada detail barangnya nih. Detail barangnya itu untuk menyimpan informasi seperti kode, nama, kategori, dan jumlah barang. Misalnya BB001 yaitu adalah biji plastik, dan dia itu kategorinya adalah satuannya dari 500 kg, jumlahnya 550 kg. Lalu di sini ada sumber asal atau tujuannya. Untuk mendapat asal atau barang seperti PT Sinar Abadi sebagai pemasok. Lalu di sini ada status verifikasi yang menunjukkan apakah transaksi sudah terverifikasi seperti yang ada di sini. Ada tulisan verifikasi. Lalu ada manajer verifikator, manajer yang verifikasi transaksi dicatat seperti Fidel Lansa, Bang Nadi 24 sama 41. Nah, untuk tanda ini biasanya itu cuma hanya tambahan aja, tambahan terkait transaksi seperti yang ada di aplikasi itu sesuai PO 123. Oke, next akan kita jelaskan evaluasi satu UNF. Nah, setelah masuk data dalam UNF, kami akan mengubahnya menjadi form atau disebut satu UNF yang memastikan data lebih terstruktur dengan nilai atomik dan tanpa pengulangan. Nah, seluruh aku jelasin ini ada aturan satu dan F itu adalah kolom berisi nilai atomik dan tidak ada pengulangan kolom, dan bagi seluruh kolom berisi nilai unik. Nah, yang pertama itu di sini ada nomor transaksi, dan transaksi memiliki nomor unik seperti T75 pasang 9 13 nomor 1 untuk pelacakan dan tanggal dan jenis transaksi. Kalau untuk tanggal dan transaksi itu terpisah seperti 2005 09 13 dan 10.30. Oke. Dan dia jenis transaksi itu ada yang masuk dan keluar. Lalu ada start tercatatnya yaitu di sana juga ada start ID dan start nama. Karena seperti 04 01 yang buat namanya dari start namanya Panji Pengakuan. Nah, lalu ada di barang di sini. Informasi barangnya itu juga terpisah ya, ada dari banyak seperti kode barang, nama, kategori, jumlah, dan satuan. Lalu di sini ada sumber asal tujuannya, dilihat dari misalnya PT Sinar Abadi. Dan lalu ada status verifikasi yang mencatat apakah status ini sudah terverifikasi. Nah, verifikasi ini juga dari manajer verifikator yang bisa menjadi dua. Ada manajer ID dan manajer nama. Yang pertama ID-nya itu dari 4 plus nomor 1 namanya tidak ada. Nah, untuk kolom catatan berisi dan tambahan seperti SPO 3 ataupun untuk match V nomor 1. Nah, pada tahap 1 UNF ini kami masukkan data terstruktur dengan baik, menghindari duplikasi dan membersihkan data untuk tahap normalisasi selanjutnya. Nah, selanjutnya UNF akan dibedakan oleh konten. Untuk yang berikutnya ini 2 NF. Jadi setelah data untuk dalam satu NF, kemudian langkah selanjutnya kita lebih fokus kepada hilangin password definiasinya, yaitu kondisi ketika ada kolom primer yang tergantung pada bagian kunci utama. Nah, buat mengatasi hal ini kita membagi tabel transaksi gudang jadi 2 tabel utama, yaitu ada transaksi header dan transaksi detail. Ini tujuannya supaya tiap tabel itu datanya isinya bisa lebih spesifik dan nggak tumpang tindih. Nah, untuk dari sisi tabel transaksi header
di sini tetap ada nomor transaksi dengan nomor uniknya, kemudian tanggal lengkap dengan jam, tahun, dan waktunya. Kemudian ini transaksi waktu atau bulan, staff ID, kemudian siapa lengkapnya, berapa tujuan, kemudian statusnya terverify atau belum, kemudian manajer ID-nya, dari siapa namanya, siapa yang verify, kemudian catatan. Nah, dari sisi transaksi kita, di sini menyimpan info utama dari transaksi, jadi bukan ini lebih ke barang yang terlibat dalam setiap transaksi ya. Nah, kolom-kolomnya diantaranya ada nomor transaksi dan kode barang sebagai foreign key, kemudian ada nama barang, kategorinya, jumlah, dan satuan. Nah, dengan kita bagi dua tabel ini, jadi setiap data bisa disimpan di tempat yang tepat. Nah, jadi gak ada yang bergantung sebagian pada kunci utama. Nah, akibatnya jadinya nggak ada data yang double atau multi value, kemudian lebih mudah diupdate dan gampang kalau ada perubahan, kemudian lebih efisien dalam penyimpanan atau pencarian. Nah, kemudian keuntungan dari UNF ini ya, jadi kita jadi bisa lanjut kepada 3NF step berikutnya. Nah, untuk 3NF ini berbeda dengan sebelumnya. Di sini kita lebih fokus ke hilangin partial dependency-nya, yaitu kondisi ketika masih ada kolom non primer yang masih bergantung pada kolom non primer lainnya. Nah, tujuannya biar setiap kolom tuh cuma bergantung pada kunci utama, bukan ke kolom yang lain. Nah, dengan itu struktur data bisa jadi lebih rapi, terawat, efisien, dan gampang gitu. Nah, kemudian di tahap ini pada bagian transaksi header kita lebih sederhanain lagi supaya nggak ada kolom yang saling berhubungan. Nah, isi tabelnya meliputi tetap ada nomor transaksi, tanggal, jenis transaksi, sumber asal tujuan, statusnya, catatan, kemudian yang berbeda sini ada staff ID dan manager ID sebagai foreign key. Nah, jadi pemisah antara staff dan manajer ini kenapa kita hilangin ketergantungan antar kolom data dan staff manager, kita pindahin ke dalam tabel yang terpisah. Di tabel header transaksi sekarang cuma ada si staff ID dan manager ID-nya. Nah, untuk kolom catatan ini tetap disimpan karena dia nggak tergantung pada kolom yang lain ya. Jadi cuma hanya ada nomor transaksi, contohnya sesuai PO 123, diterima mutu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk foreign key-nya di sini hubungan antar tabel ini jadi lebih jelas, seperti dari staff ID menuju ke tabel staff yang berisi detail staffnya seperti nama atau kontak, kemudian manager ID menuju ke tabel manager tentunya yang berisi data manager yang siapa yang melakukan verifikasi. Nah, kemudian keuntungan dari 3NF ini beberapa yang kita dapatkan yaitu redundansinya jadi berkurang, data staff dan manager tuh gak diulang di setiap transaksi. Nah, jadi datanya bisa jadi lebih konsisten karena setiap informasi itu disimpan di tempat yang benar. Nah, pemeliharaan juga jadi lebih mudah karena update data nggak ganggu tabel transaksi yang lain gitu. Nah, jadi intinya di tahap ini kita udah bisa data yang masih saling bergantung antar kolom non primer. Nah, hasilnya jadi struktur database-nya tuh jadi lebih efisien, mudah dikelola, terus juga konsisten untuk digunakan dalam sistem gudang. Nah, itu saja untuk yang 3NF ini yang kemudian akan dibuat ke dalam menjadi entity relationship diagram yang kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada entity relationship diagram atau biasa dikenal sebagai ERP. Untuk di ERP ini kita memiliki 5 tabel, untuk ada master user, ada transaksi header, ada transaksi detail, master barang, dan master barang kategori. Untuk di master user ini, untuk regucinya adalah user ID yang terhubung dengan transaksi header di bagian staff ID untuk foreign-nya. Jadi itu menjadi one to many. Selanjutnya ada nama user dan jabatan untuk di master berbeda. Selanjutnya untuk panelnya adalah transaksi detail.
forensiknya itu adalah nomor transaksi yang terhubung dengan terhindar di bagian nomor transaksi perbaiknya, yaitu adalah one to many. Selanjutnya ada kode barang sebagai forensik, dan dia itu terhubung dengan masuk barang di bagian kode barang sebagai perbaiki, dan itu adalah one to many. Selanjutnya ada jumlah untuk di relasi data. Next ada tabel master barang. Jadi di tabel master barang ini ada kode barang sebagai perbaiki, ada nama barang, ada satuan, dan ada forensik sebagai kategori ID yang terhubung dengan masing kategori di bagian ID kategori. Itu adalah one to many. Selanjutnya ada transaksi hidar. Jadi di transaksi hidar ini adalah ada permaiki, yaitu nomor transaksi, dan ada tanggal transaksinya, ada jenis transaksi, ada status transaksi, catatan, dan ada staff ID forensik, dan ada manager ID forensik. Dan untuk selanjutnya terakhir ada master kategori. Jadi di master kategori ada ID kategori sebagai primary key dan ada nama kategori. Mungkin untuk selanjutnya next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada kesimpulannya terkait yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada data mentah yang awalnya bercampur gelar dinormalisasi hingga di GNF. Yang kedua ada hasil akhir dari 4 tabel utama, yaitu ada barang, pasar, harga, dan user. Yang ketiga adalah struktur database yang dihasilkan lebih efisiensi dan mudah dikembangkan menjadi sistem aplikasi gudang. Dan yang keempat ada proses ini mengikuti alur yang benar sesuai arahan Pak Marcel. Yang terakhir, datanya diambil dari data nyata, setelah itu kita normalisasi dan membuat hierarkinya baru diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami presentasinya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.